Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Halimah akan mempresentasikan tentang model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum menurut Ralph Tiller. Tiller tidak menyebutkan langkah-langkah konkret dalam pengembangan kurikulumnya. Tiller hanya memberikan dasar-dasarnya saja. Model pengembangan ini dapat dilihat pada tahapan berikut. A. Objektif atau tujuan pendidikan yang diharapkan. B. Selective Learning Experience, menentukan pengalaman belajar yang akan diperoleh guna mencapai tujuan yang dimaksud. C. Organizing Learning Experience, mengorganisasi pengalaman belajar yang akan diberikan. D. Evaluation, yaitu mengevaluasi efektivitas pengalaman belajar guna mengetahui tujuan pendidikan yang telah dicapai. Kemudian model pengembangan menurut Hilda Taba. Berbeda dengan model yang dikembangkan oleh Tiller tadi, model Taba ini lebih menitik beratkan kepada bagaimana mengembangkan kurikulum sebagai suatu proses perbaikan dan penyempurnaan. Oleh karena itu, dalam model ini dikembangkan tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh para pengembang kurikulum. Ada 5 langkah pengembangan kurikulum model terbalik dari Hilda Taba, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menghasilkan unit-unit percobaan atau pilot unit melalui langkah-langkah. Yang pertama, mendiagnosis kebutuhan. Yang kedua, memformulasikan tujuan. Yang ketiga, memilih isi. Yang keempat, mengorganisasi isi. Yang kelima, memilih pengalaman belajar. Yang keenam, mengorganisasi pengalaman belajar. Yang ketujuh, menentukan alat evaluasi serta prosedur yang harus dilakukan oleh siswa. Kemudian yang terakhir, menguji keseimbangan kurikulum. Kemudian yang kedua dari langkah-langkahnya yaitu menguji coba unit eksperimen untuk memperoleh data dalam rangka menemukan validitas dan kelayakan penggunaannya. Yang ketiga, merevisi dan mengkonsolidasi unit-unit eksperimen berdasarkan data yang diperoleh dalam uji coba. Yang keempat, mengembangkan keseluruhan kerangka kurikulum. Yang terakhir, implementasi dan diseminasi kurikulum yang telah diuji. Pada tahap terakhir ini perlu dipersiapkan guru-guru melalui penataran, lokakarya, dan lain sebagainya, serta mempersiapkan fasilitas dan alat-alat sesuai dengan kebutuhan kurikulum. Kemudian model pengembangan menurut Rogers. Menurut Sukmadinata, ada 4 langkah dalam pengembangan kurikulum Rogers, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan target dari sistem pendidikan. Yang kedua, partisipasi guru dalam pengalaman kelompok yang intensif. Yang ketiga, pengembangan pengalaman kelompok yang intensif untuk kelas atau unit pelajaran. Yang terakhir, partisipasi kegiatan orang tua dalam kelompok. Selanjutnya, model pengembangan menurut D.K. Wheeler. Wheeler memiliki pendapat sendiri agar pengembangan kurikulum dapat menggunakan lingkar proses yang pada setiap elemennya saling berhubungan dan saling bergantung. Pendekatan yang digunakan Wheeler dalam pengembangan kurikulum yaitu memiliki bentuk rasional. Setiap langkah merupakan pengembangan secara logis terhadap yang terdahulu. Lebih umum, mengerjakan suatu langkah tertentu tidak dapat dilakukan sebelum langkah-langkah sebelumnya dilakukan. Kemudian berikut langkah-langkah model pengembangan kurikulum Tiller. Yang pertama, seleksi maksud, tujuan, dan sasaran. Yang kedua, seleksi pengalaman belajar untuk membantu mencapai maksud, tujuan, dan saran. C. Menyeleksi isi dengan melalui tipe-tipe tertentu dari pengalaman yang mungkin ditawarkan. D. Mengorganisasi dan integrasi dari pengalaman belajar dan isi yang berkenaan dengan proses belajar mengajar. E. Melakukan evaluasi dari setiap fase atau masalah tujuan-tujuan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.